Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat belajar firman Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu yang tidak terpandang di mata dunia dipakai Tuhan. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Roh Kudus urapi kami agar supaya kami dapat mengerti firman yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang tidak terpandang di mata dunia dipakai Tuhan. Kita buka di dalam Matius 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Bagian firman Tuhan ini tidak lazim lagi bagi kita karena menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus. Kita akan melihat beberapa ayat di dalamnya. Matius 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Ayat yang keenam, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, yaitu Betseba namanya. Nah, kekasih Tuhan, dalam ketiga ayat yang tadi kita baca, kita menemukan ada beberapa perempuan yang mendapatkan tempat yang istimewa dalam silsilah Yesus Kristus. Dan keempat perempuan itu ialah Tamar, Rahab, Rut, dan Betseba istri Uria. Nah, kekasih Tuhan, mereka ini adalah perempuan-perempuan yang biasa, yang bersinar di jalan Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka ini tercatat di dalam silsilah keturunan Yesus Kristus, alias mereka ini menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, di antara mereka ada yang memiliki latar belakang hidup yang sangat memalukan. Mereka menyembah berhala, namun mereka mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, kasih karunia Allah inilah yang menutupi segala dosa mereka. Kasih inilah yang menutupi dosa mereka. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat latar belakang mereka. Mereka ini berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu bangsa Kanaan dan bangsa Moab. Nah, mereka ini bukan umat Allah, non-Yahudi. Ya sudah tentu mereka ini orang-orang yang menyembah berhala, dewa dan sebagainya. Namun Allah sendiri memilih mereka untuk melaksanakan agenda Allah dalam sejarah keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Keempat perempuan ini dipilih Allah untuk melaksanakan itu. Nah, kekasih Tuhan, sangat istimewa keempat perempuan ini. Mereka non-Yahudi, menyembah berhala, tetapi Tuhan memilih mereka untuk melaksanakan agenda Allah dalam sejarah keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, ada kebenaran yang perlu kita renungkan di dalam cerita tentang keempat perempuan ini yang dipilih Allah. Ada kebenaran yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita dari keempat perempuan ini, dari cerita mereka. Nah, kebenaran yang pertama, kekasih Tuhan, kebenaran yang kita ambil dan renungkan dari keempat perempuan ini, yaitu yang pertama, Tuhan mengidentifikasikan dirinya dalam hubungan dengan orang berdosa. Nah, kekasih Tuhan, kita tahu semuanya bahwa Tuhan datang bukan untuk orang yang sempurna. Tuhan datang bukan untuk orang yang baik. Tuhan datang bukan untuk orang yang melakukan kebenaran, tetapi Tuhan datang untuk orang berdosa. Kenapa demikian, kekasih Tuhan? Karena kita semua yang ada di dunia ini adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Kita bukan orang yang suci. Semua orang yang ada di dunia ini adalah semuanya orang berdosa. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan datang untuk kita semua. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan datang untuk orang berdosa. Tuhan memilih kita orang berdosa untuk dipulihkan Tuhan dan dipakai Tuhan. Nah, keempat perempuan ini adalah orang berdosa, non-Yahudi, menyembah berhala. Tuhan memilih mereka untuk dipulihkan dan dipakai Tuhan untuk melaksanakan agenda Allah dalam sejarah keselamatan. Mereka tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, begitupun juga dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih hidup di dalam dosa, maka buka hatimu dan bertobat, dan Tuhan akan memakai
kekasih Tuhan dimanapun berada. Kalau hari ini kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini buka hatimu, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan pulihkan kita orang berdosa ini dan akan dipakai Tuhan untuk melaksanakan agenda Allah dalam sejarah keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan memakai kita untuk menyampaikan kabar keselamatan itu bagi orang-orang yang belum mendengar Injil keselamatan itu. Tuhan akan pulihkan kita dan Tuhan akan pakai kita untuk menyampaikan kabar keselamatan itu bagi orang-orang yang belum mendengar tentang Injil keselamatan itu. Mungkin orang-orang itu di sekitar kita, mungkin orang-orang itu di tempat pekerjaan kita dan sebagainya. Kita harus memberitakan Injil keselamatan itu, mengambil bagian di dalam agenda Allah dalam sejarah keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Buka hatimu, bertobat dari dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan akan pulihkan kita, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu, untuk mengambil bagian di dalam agenda Allah, dalam sejarah keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kekasih Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran yang harus kita renungkan dari keempat perempuan yang tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, yang kedua, kekasih Tuhan, kasih Allah itu melampaui batas ras, suku, bangsa, bahasa, dan sosial budaya. Nah, kekasih Tuhan, kasih Allah itu ditujukan dengan kepedulian total untuk semua manusia, tanpa memandang dia itu dari suku bangsa apapun, tanpa memandang dia itu rambut keriting, rambut lurus, mata bulat, mata sipit, kulit hitam, kulit putih. Apapun keberadaan kita, berasal dari manapun kita, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan memilih kita. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan pakai kita bukan dilihat dari ras suku bangsa kita, bukan dilihat dari warna kulit kita, bukan dilihat dari jenis rambut kita, bukan dilihat dari jenis mata kita, tetapi Tuhan memakai kita tanpa memandang semuanya itu. Apapun keberadaan kita hari ini, Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Buka hatimu, bertobat dari dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan memakai kita tanpa memandang kita dari suku bangsa manapun, warna kulit apapun, jenis rambut apapun. Tuhan akan memakai kita semua untuk menyampaikan kabar keselamatan itu bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa memandang semuanya itu, kekasih Tuhan, Tuhan akan memakai kita untuk mengambil bagian di dalam agenda Allah, dalam sejarah keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu bagi orang-orang yang belum mendengar tentang Injil keselamatan itu. Nah, kekasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita berasal dari suku bangsa manapun, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang ketiga, kekasih Tuhan, kebenaran yang harus kita renungkan dari cerita keempat perempuan yang dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, kekasih Tuhan, orang kecil tidak terpandang dan terabaikan dalam masyarakat, dipakai Tuhan dalam rencananya. Nah, kekasih Tuhan, apapun keberadaan kita, Tuhan mampu memakai kita untuk menjadi berkat. Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat. Nah, kekasih Tuhan, walaupun mungkin hari ini kita dihina masyarakat, kita tidak terpandang, kita bukan orang yang berpangkat, orang biasa-biasa, bahkan mungkin kita adalah orang yang tidak terpandang di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin kita ini diabaikan oleh masyarakat, teman-teman kita. Hari ini, kekasih Tuhan, kasih Allah ada bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, apapun keberadaan kita, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pakai kita bukan dilihat dari keberadaan kita. Tuhan pakai kita bukan dilihat dari kita ini orang terpandang atau tidak. Tuhan pakai kita bukan dilihat dari kita ini orang berpangkat atau tidak. Tuhan pakai kita ini bukan dilihat dari kita ini orang terpandang atau orang
punya pangkat di tengah-tengah masyarakat atau tidak. Nah, Tuhan pakai kita, tidak melihat dari semuanya itu. Kekasih Tuhan, apapun keberadaan kita, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Buka hati kita, bertobat dari segala dosa kita, buka hati kita, dan Tuhan akan pulihkan kita untuk Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pakai kita untuk mengambil bagian di dalam agenda Allah, dalam sejarah keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu bagi banyak orang. Seperti keempat perempuan tadi, dipilih Tuhan, bukan siapa-siapa, orang berdosa, bukan dari orang Yahudi, dipilih Tuhan untuk mengambil bagian di dalam agenda Allah, dalam sejarah keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Begitupun juga kehidupan kita, apapun keberadaan kita, apapun suku bangsa kita, Tuhan akan pakai kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Buka hatimu untuk dipakai Tuhan. Tuhan akan pakai kita untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi banyak orang. Nah, kekasih Tuhan, siapapun kita, apapun keberadaan kita, mungkin kita bukan orang yang terpandang oleh dunia ini. Ingat baik-baik, jangan putus asa, karena Tuhan bisa memakai kita. Tuhan akan memakai kita untuk menggenapi rencananya di tengah-tengah dunia ini, untuk mengambil bagian di dalam agenda Allah, dalam rencana keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Buka hatimu untuk dipakai Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.